Halo Bray, kembali lagi di Gaptek News. Seperti biasa, setiap minggunya gue akan meng-highlight beberapa berita yang menurut gue menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Jadi untuk minggu ini ada 3 berita yang gue highlight, yaitu berita pertama ada dari AMD dan juga Nvidia. AMD dan Nvidia ini merilis driver terbaru untuk mengoptimalkan game Battlefield 1 yang baru aja rilis beberapa minggu kemarin. Untuk di AMD ini versi update-nya itu ialah 16.10.2 dan dari AMD ini update-nya itu cukup banyak. Pertama itu ada fixing di DirectX 12. Mungkin CPU usage-nya untuk RX 400 series itu nggak akan besar lagi. Karena dari yang gua tes kemarin juga memang RX 480 ini untuk di full-kan atau di DirectX 12 itu kayaknya perlu menggunakan CPU yang cukup tinggi. Karena Core i5 4460 gua aja kemarin main Doom itu bisa sampai 90% CPU usage-nya. Dan selanjutnya itu adalah update untuk Crossfire X. Jadi Crossfire X ini udah support juga untuk Battlefield 1 dan selanjutnya itu ada update fan speed untuk sensor RX 400 series. Jadi mungkin sensornya agak sedikit lebih oke lah. Pokoknya ini di fix lah, intinya nge-fix beberapa bug yang ada pada driver sebelumnya. Dan untuk di Nvidia versi terbarunya itu 375.57 WHQL. Tapi di sini Nvidia nggak mengatakan apa-apa nih soal DirectX 12 dan gue masih kurang pede kalau Nvidia belum juga optimal, tapi belum juga seoptimal AMD Radeon untuk scene atau untuk skenario DirectX 12, terutama di Battlefield 1. Di sini Nvidia cuma mengatakan bahwa ada pengoptimalan Battlefield 1. Nah, di situ gue nggak tahu pengoptimalannya itu di scene DirectX 11 atau di scene DirectX 12. Dan selebihnya Nvidia cuma ngefix bug SLI yang ada pada GTX 980M dan juga ngefix GTX 650 pada scene game GTA 5. Dan berita kedua itu ada dari Nintendo. Mungkin kita udah sama-sama tahu kalau Nintendo baru aja merilis konsol yang bernama Nintendo Switch. Dan Nintendo Switch ini kabarnya nggak cuma sekedar home console, tapi bisa juga dijadiin mobile console. Jadi itu sesuai namanya lah, Switch. Jadi kita bisa switch kemanapun, entah itu ke TV kita, entah itu ke gadget kita, dan bisa main bareng-bareng sama teman-teman kita juga yang memakai Nintendo Switch. Switch ini menggunakan Nvidia Tegra X2, yaitu teknologi CPU dan GPU mobile dari Nvidia pastinya. Nintendo menggunakan Tegra dengan alasan mobilitas dan efisiensi daya yang sangat-sangat baik menurut Nintendo. Selain bisa dimainin dimanapun dan kapanpun tanpa batasan dan tanpa hambatan, Switch juga hadir dengan model-model unik seperti dengan case Mario Bros, dengan versi model Pokemon, dengan versi Hatsune Miku dan lain-lain. Banyak banget deh pokoknya versi-versi unik dari Nintendo Switch. Dan berita terakhir itu adalah dari RAM. Kenapa harga RAM naik gitu. Dan mungkin ini jadi pertanyaan kita semua ya, kenapa harga RAM ini belakangan ini cukup besar lah penaikan harganya. Sebenarnya nggak semua RAM harganya naik, tapi beberapa RAM yang menggunakan IC atau chip Samsung. Dan ini penyebabnya ialah karena Samsung. Menurut sumber yang gue lihat, di sini semua RAM dengan IC atau chip Samsung mengalami kenaikan harga yang cukup besar, terutama pada modul DDR4. Jadi untuk DDR4 ini mungkin kita belakangan pasti ngelihat harganya naik cukup lumayan lah harganya naiknya. Dikatakan bahwa penyebab kenaikan harga RAM ini disebabkan karena Samsung sedang mengalami kerugian yang sangat-sangat besar akibat tragedi Samsung Galaxy Note 7 yang sempat meledak dan Samsung harus mengganti 2,5 juta unit itu. Jadi di sini Samsung ingin menstabilkan marketnya dengan cara menaikkan harga komponen-komponen pada RAM. Kemungkinan harga RAM pastinya akan stabil lagi, tapi kita nggak tahu kapan stabilnya. Pokoknya tunggu market atau tunggu keuangan si Samsung ini mulai stabil lagi juga. Ya, jadi itulah highlight-highlight yang bisa gue sampaikan ke kalian untuk minggu ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik, bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue, itu ada di description. Gue Suki, seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.